Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, hari ini kembali kita membahas soal ijazah Pak Jokowi, sahabat ya. Jadi ada satu video yang membuat saya sangat tercengang. Bayangkan saja sebuah partai politik yang dulu mengklaim dirinya sebagai partai yang sangat demokratis. Dia adalah penganut moral politik ya, klaimnya, dan bahkan merasa sebagai partai pembela hukum. Hari ini partai itu justru menjelma menjadi semacam markas nyinyiran, sahabat. Dia menjadi pabrik inisiasi dan juga menjadi kompor berasap yang tak pernah padam soal ijazah Pak Jokowi. Dan puncaknya ketika Syarif Hasan yang merupakan salah seorang petinggi partai ya dia di bawah levelnya SBY lah, karena ya ini anggota majelis tinggi di Partai Demokrat, dengan enteng dan tanpa beban mengamini nyinyiran Benny Kaharman di DPR. Kita tahu kan bagaimana Benny Kaharman nyinyir soal ijazah Pak Jokowi di DPR, dan itu diamini oleh Syarif Hasan yang merupakan anggota majelis tinggi Partai Demokrat. Apa artinya itu? Artinya Demokrat sudah semakin terbuka, menunjukkan bahwa mereka berdiri di barisan Ruy Panci CS. Ini yang selalu saya bilang, bahwa mereka ini adalah barisan gagal move on, barisan pembenci Jokowi, barisan yang hidup dari isu-isu busuk yang bahkan sudah layu sebelum berkembang. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat-sahabat bisa simak videonya. Ya, saya mau ke Pak Syarif dulu nih, yang lagi hangat-hangatnya Partai Demokrat dibicarakan karena Pak Benny ini menyenggol-nyenggol soal ijazah palsu begitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya, jadi Pak Syarif sampai sekarang Anda sempat nggak sih nanya Pak Benny kenapa di rapat balik DPR tiba-tiba menyinggung ijazah palsu? Iya, saya pikir tidak perlu ada satu klarifikasi dari Pak Benny, karena Pak Benny sudah menjalankan tugasnya dalam bentuk check and balance sebagai seorang anggota DPR tentang bagaimana ke depan bangsa ini. Dan social control, check and balance itu bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam di rapat-rapat tentang hal-hal yang menyangkut legislasi, tetapi juga menyangkut diskursus yang ada di masyarakat. Nah, kaitannya apa ini antara check and balance ini dengan ijazah palsu, dan kemudian Pak Benny ini berbicaranya pada saat rapat di DPR? Ya, ini Pak Benny kan memberikan contoh ya bagaimana harus menyelesaikan sesuatu yang sangat menjadi diskursus di masyarakat, dan saya pikir itu adalah salah satu masukan yang bagus, ya kan, bagaimana agar bangsa kita ini ke depan yang lebih bagus. Nah, tentu juga rakyat ingin menunggu sikap anggota legislatif di dalam hal ini. Nah, kebetulan Pak Benny dari fraksi Partai Demokrat ya menyikapi itu, bahwa memang juga masyarakat, di mana Pak Benny merupakan representasi daripada rakyat, juga akan menyuarakan itu. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang memang sudah menurut hemat kami ya sesuatu yang bagus. Oke, sesuatu yang bagus. Pak Syarif, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ini ditujukan buat siapa sih? Ya, ini sebenarnya bagi yang merasa ya, bagi yang merasa tentu menjadi bahan untuk introspeksi, bahwa memang mungkin ini yang solusi yang terbaik. Ya, terima kasih. Bukan masalah merasa tidak merasa. Halo? Lanjutkan, Bang. Saya? Iya, gimana, Mas Freddy? Ya, bukan masalah merasa tidak merasa, tapi publik sudah tahulah siapa yang dimaksud, kan begitu. Termasuk kehadiran saya di sini kan begitu. Sebut saja emang itu untuk menyinggung lah, katakan ijazah Pak Jokowi yang sekarang sedang memang rame di publik. Nah, makanya kita hadir di diskusi ini kan begitu. Cuman yang perlu saya sampaikan adalah sebetulnya begitu banyak masyarakat yang mengomentari, menanggapi tentang
kasus atau isu ijazah ini, ijazah palsu ini kan, tokoh-tokoh juga begitu banyak. Tapi sebetulnya yang kami sayangkan adalah sekaliber Benny Kaharman, sekaliber Pak Syarif Hasan gitu loh. Kenapa? Yang begitu paham tentang sistem kenegaraan kita gitu loh. Jadi saya langsung saja, apa sih bedanya antara isu ijazah atau kasus ijazah Pak Jokowi dengan Asrul Sani? Ya sangat banyak sekali. Yang pertama, ini yang paling utama nih. Ya di Asrul Sani tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang konsisten membenci Pak Jokowi, sangat konsisten, ya, sampai mencari tempat KKN, ya, meributi satu kampung, mencari tempat tempat pemakaman leluhur, ya, dan lain-lain. Ya, jadi tidak ada sekonsisten ini. Saya nggak tahu nih, Pak Benny dan Pak Syarif ini masuk aliansi para pembenci ini, saya nggak tahu. Apakah karena itu memberikan komen seperti itu? Saya nggak tahu. Oh, jadi maksudnya Tapi Bang Freddy di sini menuduh dari Partai Demokrat jangan-jangan ini kemudian mendukung Pak Roy atau gimana gitu, Mas Roy? Saya tidak menuduh. Saya mengatakan di Asrul Sani tidak ada orang-orang konsisten pembenci Jokowi yang terus-menerus membenci dan mencari kesalahan. Saya tidak tahu Pak Benny dan Pak Syarif ini berada di aliansi pembenci. Oke, kita tanyain kalau gitu Pak Syarif. Pak Syarif katanya ada di aliansi ini. Ada di aliansi mana? Membela yang siapa ini, Pak Syarif? Kami membela yang benar dan tentunya berseberangan dengan yang salah. Jadi kelihatan bahwa dalam video ini dia ditelanjangi bulat-bulat oleh Freddy Damani yang merupakan relawan daripada Pak Jokowi, ya. So indah apapun Syarif Hasan mencoba membungkus kamuflasenya, tidak akan bisa sembunyi, karena saya kira semua orang tahu bahwa sepolitis apapun juga Anda, maka Anda bisa ditebak arahnya kemana. Apalagi kita tahu bahwa memang setumpuk kader Demokrat itu sudah bermain di kasus ijazah palsu ini. Mulai dari Roy Suryo, Subuhan Palla, lalu ada Denny Indrayani. Denny Indrayani, saya kira Denny Indrayani. Lalu kemudian ada lagi mantan Menkumham. Jadi apapun yang disampaikan oleh Syarif Hasan di sini mencoba menyampaikan secara halus, membela yang benar. Apa yang benar? Berarti kau menilai Pak Jokowi tidak benar. Roy Suryo benar. Benar-benar ini semua ini dedengko orang tidak tahu diri. Nah, ini kita bicara fakta, ya, yang tidak bisa dibantah bahwa yang namanya kasus ijazah Jokowi ini kan sudah berulang kali dikonfirmasi, diverifikasi, dicek, diteliti dan dikubur dalam-dalam. Tapi entah kenapa bagi Demokrat dan kroni-kroni Roy Suryo ini, isu ini seperti nyawa cadangan yang harus terus dihidupkan agar mereka tetap relevan. Bayangkan saja sekaliber Benny Kaharman, Pak, di rapat DPR. Dia tidak lagi kelihatan seperti anggota DPR, tapi lebih pada influencer yang ingin viral, yang melempar nyinyiran lama yang sudah dimainkan oleh Louis Panci bertahun-tahun. Yang ini sama saja kalau membongkar isu yang sudah mati, lalu berharap publik terpancing. Dan seperti biasa, Syarif Hasan sendiri berdiri diam-diam di belakangnya, mengamini apa yang disampaikan oleh Benny Kaharman, sahabat. Dianggapnya bahwa itu adalah sebuah kebenaran suci dari langit yang sedang diperjuangkan oleh seorang anggota DPR. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan bahwa ini bukan lagi soal politik, tapi ini adalah ritual kompak dari barisan pembenci Pak Jokowi. Saya kira memang yang namanya Demokrat dan Roy Suryo ini adalah duit lama yang tak pernah bisa belajar, sahabat. Mari kita jujur-jujuran saja. Demokrat selama ini ya pura-pura cuci tangan soal Roy Suryo. Padahal semua orang tahu bahwa Roy Suryo ini bukanlah orang asing bagi Demokrat. Ia juga bukan penumpang gelap bagi Demokrat. Ia adalah mantan elit Partai Demokrat.
Dan yang lebih lucu, saat Roy Suryo menjadi tersangka hoaks, fitnah, ilusi digital, itu kan Demokrat diam kan, seolah-olah tidak membela Roy Suryo. Tetapi ketika Roy Suryo mangkir, menghindar, bahkan memainkan drama korban kriminalisasi, tiba-tiba saja Demokrat ikut memelihara isu ini. Apalagi ketika Benny Kaharman di ruang DPR kembali menggoreng isu ijazah palsu, Syarif Hasan langsung mengamini. Buat saya ini bukan kebetulan, sahabat. Ini adalah merupakan pola, ini garis politik yang dimantapkan. Namanya Demokrat itu tidak bisa hilang daripada Roy Suryo CS. Ini bukan tuduhan ya, ini kenyataan yang mereka pertontonkan sendiri. Jangan sampai saya dituding-tuding lagi memfitnah. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah mengapa mereka takut pada Jokowi? Ini yang menjadi pertanyaan, karena ini adalah bentuk ketakutan yang nyata. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa tingkat kesukaan orang bagi Pak Jokowi berdasarkan hasil rilis Indobarometer itu 83%, sahabat. Dan itu memang sangat berbahaya sampai 2009 nanti. Kalau ini bertahan ya, artinya pengaruhnya Pak Jokowi dalam menentukan siapa pemimpin di Republik ini masih besar. Oh, Demokrat mungkin merasa tidak mungkin AHY kan. Megawati juga merasa tidak mungkin Puan Maharani kan. Ya tentulah paket yang ideal adalah Prabowo Gibran yang akan kembali dipasangkan. Dan itulah yang mereka lagi perjuangkan, bagaimana ini dipecah. Bagaimana Jokowi dibusuki, bagaimana dia dialihkan dari Prabowo ke tempat pengasingan. Jadi itu maksudnya. Tapi tidak bisa, sahabat. Pak Jokowi terlalu kuat. Dan Pak Prabowo bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukan orang yang pernah dibantu lalu lupa. Inilah batu sandungan terbesar yang dihadapi oleh partai-partai dan para pembenci ini. Sekuat apapun mereka melakukan itu semua, tidak akan mampu, sahabat. Sebab yang namanya Pak Jokowi itu orangnya terlalu bersih, orangnya terlalu konkret, terlalu sulit dicari celahnya. Makanya mereka cari celah yang tidak ada, dan jatuhlah pada isu yang paling memalukan, isu murahan, isu sampah, yaitu ijazah palsu. Jadi sepertinya Demokrat ini lupa bahwa rakyat hari ini itu sudah tidak bodoh. Jadi saat Syarif Hasan mengamini nyinyiran daripada Benny Kaharman, publik langsung membaca, oh, Demokrat ternyata memang di barisan Roy Suryo CS ya. Artinya ini bukan lagi analisis politik, ini fakta yang diperlihatkan langsung oleh mereka sendiri. Dan ingat ya, tidak ada satu pun isu ijazah Jokowi yang berhasil. Semua pecah di tangan aparat, media, saksi, bukti dokumen. Dan kenapa masih diulang? Tentu jawabannya jelas. Demokrat ini kasihan butuh panggung. Dan panggung yang paling gampang adalah menyerang Jokowi. Tapi yang mereka tidak sadari bahwa semakin mereka memaksa narasi ini, semakin masyarakat melihat bahwa Demokrat sebagai partai yang kehilangan arah dan hanya hidup dari kebencian. Kelihatan sekali. Makanya saya bilang ini Demokrat ini menggali kuburnya sendiri. Apalagi dengan tampilnya Syarif Hasan ini mengamini Benny Kaharman. Demokrat bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tapi mereka sedang mematri identitas baru. Partai yang hidup dari kebencian terhadap Jokowi, partai yang ikut menghidupi hoaks, partai yang berjalan di belakang Roy Suryo sebagai barisan pembenci Jokowi. Itu yang dia mau tugaskan ke dalam dirinya. Dan itu bukan kesimpulan dari pengamat politik, itu adalah kesimpulan dari sikap mereka sendiri. Jangan salahkan pengamat ya, jangan salahkan netizen kalau menilai Anda seperti itu. Akhirnya saya mau mengatakan bahwa jika mereka terus bermain di jurang ini, jangan kaget kalau Demokrat akan mengecil, terasin dan perlahan menjadi komunitas kecil, menjadi komunitas nostalgia SBY yang tidak lagi relevan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.